Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Enggi Andriansyah dari kelas 12 TITL 1 absen 16 ingin menjelaskan tentang materi menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Ilmu kimia dapat didefinisikan secara singkat sebagai berikut. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi, yaitu tentang susunan, sifat-sifat, struktur, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi. Sedangkan materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, contoh meja, kursi, baju, dan lain-lain. Sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu sifat materi, sifat fisika, yaitu sifat-sifat yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, contoh warna, rasa, massa jenis, wujud, dan titik-titik. Sedangkan yang kedua, sifat kimia, yaitu sifat-sifat zat yang ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, contoh mudah sukarnya terbakar, mudah sukarnya membusuk, dan mudah sukarnya berkarat, mudah sukarnya terurai. Sifat materi ditunjukkan ukuran dan jumlahnya mempunyai dua sifat, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu tergantung pada jumlah dan ukuran zat, contoh pasir 2 kg, lempeng aluminium 2 cm. Dan sifat intensif yaitu sifat yang tergantung pada jumlah dan ukuran zat, contoh gula 1 sendok dengan gula 1 kg sama-sama manis. Setiap saat kita berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita seperti udara, air, dan bahkan bangunan. Benda-benda tersebut mempunyai wujud yang berbeda-beda dan wujud materi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Padat, solid, lambang es. 2. Cair, liquid. 3. Gas. Setiap wujud materi mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri yang berbeda, diantaranya susunan dan gerakan molekul penyusunan zat. Molekul wujud gas mempunyai susunan yang berjauhan dan setiap molekul bebas bergerak. Molekul wujud cair mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekulnya masih dapat bergerak bebas. Molekul wujud padat mempunyai susunan molekul yang berdekatan dan molekulnya tidak dapat bergerak atau tetap posisinya. B. Perubahan fisik dan perubahan kimia. Berbagai perubahan materi kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air menguap, kertas terbakar, besi berkarat, dan es mencair, makanan menjadi basi. Berbagai macam perubahan materi tersebut dapat digolongkan ke dalam perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika, perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru tetapi hanya sifat fisika saja yang berubah. Contoh perubahan fisika karena perubahan bentuk, antara lain beras menjadi tepung, kayu menjadi kursi, dan sebagainya. B. Perubahan fisika karena perubahan wujud, antara lain air menjadi es, daun menjadi layu, dan sebagainya. C. Perubahan fisika karena perlarutan, antara lain gula menjadi sirup, dan nasi menjadi bubur, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia, perubahan materi yang menghasilkan zat baru, contoh perubahan kimia karena proses pembakaran, antara lain bensin terbakar, mercon meledak, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia karena proses peragian, antara lain kedelai jadi kecap, singkong jadi tape, dan sebagainya. C. Perubahan kimia karena proses kerusakan, antara lain besi berkarat, makanan membusuk, dan sebagainya. Perubahan kimia selalu terjadi dari hasil reaksi kimia yang ditandai dengan terbentuknya gas dan terbentuknya endapan, perubahan warna, dan perubahan suhu kalor. Klasifikasi materi. Materi apa saja yang ada di sekitar kita? Udara, air yang terdapat dalam tubuh kita terdiri dari butir-butir kecil atau partikel. Partikel materi adalah bagian terkecil suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel materi dapat berupa atom, molekul, atau ion. Atom adalah bagian terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat dari unsur itu. Sedangkan molekul adalah partikel netral yang merupakan gabungan dari dua atom atau lebih, baik atom yang sejenis maupun berbeda. Molekul yang terdiri dari atom yang sejenis disebut molekul unsur, sedangkan yang terdiri dari molekul berbeda disebut molekul senyawa. Ion bermuatan positif disebut kekation, sedangkan yang bermuatan negatif disebut anion. Ion dapat berbentuk pada reaksi kimia ketika elektron berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Selain berdasarkan wujud, materi juga diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa merupakan zat tunggal yaitu memiliki sifat dan susunan yang sama setiap bagiannya.
Unsur logam. Sifat-sifat unsur logam dapat suhu 25 derajat Celcius, berwujud pada kecuali raksa, berwujud cair, dapat menghantarkan panas dengan baik, dapat dibentuk menjadi lemah yang sangat tipis, serta dapat dijadikan kawat mengikat apabila digosok. Unsur non logam. Sifat-sifat unsur non logam pada suatu 25 derajat Celcius, berwujud padat, cair maupun gas, tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafit, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa, tidak mengkilap walaupun digosok. 2. Senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal hasil penggabungan dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Senyawa mempunyai sifat yang berbeda dengan sifat unsur pembentuknya dan dapat dikuraikan kembali menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan cara reaksi kimia. 3. Campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih dengan komposisi yang tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat semula. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Hengki Andriansyah. Terima kasih.